Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, kebaikan dan kasih sayangnya kepada kita semua hingga pada siang hari ini di pertemuan pemaparan visi dan prakarsa perubahan calon guru penggerak kita diberikan kesempatan untuk mengikuti secara baik dan secara bijak. Harapan saya teman-teman semuanya bisa berpartisipasi aktif dalam forum role model ini nantinya. Saya menginformasikan bahwa kegiatan ini akan dipandu langsung oleh pengajar praktik. Jadi saya hanya memfokuskan perhatian dari teman-teman saja. Mari kita mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan sebaik-baiknya dan secara proaktif memberikan sumbangsi pemikiran untuk sekolah kita insyaallah. Pada Ibu pengajar praktik saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan selawat kita kepada Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita semua. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu, rekan-rekan pendidik UPTD SD Negeri 77 yang saya banggakan, dan tentu saja yang saya banggakan juga dua orang calon guru penggerak di sekolah kita ini, ada Pak Ardis dan juga Pak Uri. Jadi sebenarnya kalau saya datang pendampingan individu di sini Bapak Ibu, saya itu sebenarnya langsung cari kepala sekolahnya, tapi karena kebetulan kepala sekolahnya sekarang merangkap juga sebagai CGP tadi. Jadi alhamdulillah karena kami di sini sangat mengapresiasi bahwasanya beliau menyempatkan waktunya untuk memperdalam lagi ilmunya di pendidikan guru penggerak. Jadi kami juga alumni angkatan pendidikan guru penggerak angkatan 5 itu sebenarnya merasa bersyukur karena teman-teman kita ada beberapa orang kepala sekolah yang turut bergabung juga bersama kita di pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini adapun pertemuan Bapak Ibu sekalian dikumpulkan di sini karena kita akan bersama-sama untuk melihat dua orang calon guru penggerak kita ini akan mencoba untuk memimpin suatu diskusi yang terkait dengan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, saya perlu menyampaikan terkait dengan susunan acara kita pada hari ini, yaitu yang pertama pengantar tujuan diskusi sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian nanti kita sama-sama akan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah kita. Baru kemudian setelah itu kita bersama-sama akan mengidentifikasi perilaku-perilaku Bapak Ibu yang mana yang telah mencerminkan visi sekolah. Kemudian nanti kita juga akan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pendidik, perlu saya berikan sedikit penguatan sebelum saya serahkan kepada dua CGP hebat kita hari ini, bahwasanya pada hari ini adalah tempat di mana dua orang CGP kita akan belajar memimpin sebuah diskusi, yang mana ini adalah salah satu bagian dari proses pembelajaran mereka di pendidikan guru penggerak. Nah, dua orang calon guru penggerak ini telah membuat suatu bentuk visi mereka, visi sebagai guru ke depannya, dan tentu saja mereka telah membuat suatu program sekolah yang dimana program-program tersebut
telah disusun dalam alur bagja, sehingga nantinya akan tercipta sebuah program, yang mana program ini tentu saja tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan juga kualitas sekolah kita. Baik, untuk itu saya sebagai pengajar praktik sangat mengharapkan Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa berpartisipasi aktif dalam diskusi nanti, karena sebenarnya ini adalah salah satu juga bentuk bagian daripada refleksi kita bersama, ya. Jadi memang sudah ada visi yang ada di sekolah, tetapi kita bisa di sini menjadi momen untuk merefleksikan kembali apakah visi-visi yang sudah kita susun sebelumnya itu sudah kita laksanakan atau sudah kita lakukan di kelas kita masing-masing, ataukah ada perubahan-perubahan visi nantinya. Jadi Pak Kemsek, perlu saya sampaikan di sini bahwa pertemuan kita ini tidak harus merubah visi yang ada di sekolah, tetapi ketika di dalam diskusi kita nanti ada hal-hal yang ingin kita perbaiki, maka tentu saja bisa kita lakukan perubahan-perubahan itu, ya. Jadi tidak memaksakan untuk mengubah visi, tetapi ketika di dalam diskusi kita menemukan ada visi kita yang masih kurang dan ingin kita tingkatkan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, itu bisa kita ubah menjadi yang baik. Nah, selamat datang Pak Pepe. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya mungkin langsung saja saya serahkan kepada dua orang CGP hebat kita di sini yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, saya persilahkan kepada Pak Uri dan juga Pak Ardis untuk memimpin diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bu PP atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur teman-teman atas limpah rahmat nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan pemaparan visi dan prakarsa perubahan yang insya Allah nantinya akan saya dan Bapak Kepala Sekolah akan paparkan. Ya, untuk hal ini sudah tadi dipaparkan oleh Ibu PP bahwa akan ada pemaparan visi di mana nantinya kita akan diminta untuk lebih melihat secara detail, mengidentifikasi hal-hal yang perlu mungkin bisa kita temukan dan bisa memberikan perubahan kepada visi sekolah kita, Pak, ya. Seperti demikian, ya. Jadi untuk lebih ininya, Pak, saya akan bergeser ke sana. Tanya, Pak. Siap. Mohon izin Pak PP, ada kegiatan ini langsung direkam. Dipaku dengan Langsung baik. Iya, lihat dengan Pak. Oh, ada tadi. Masih bagi kan? Ini memposting salam-salam bosku semua. Udah masuk jadi rekam. Masuk tadi. Itu di cut off. Oh, jelas. Nanti intro, Pak. Wah, iya Pak. Pak. Yang total besar, Pak. Ya. Asik, gas. Kenapa ini? Tamay biar kemarin deh kagak. Bisa diedit. Kan saya ada apa?
Wow, kenapa kurang jelas ya? Mungkin sementara ini. Kamu gini, sedeta. Oke teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berulang kali ya. Terserah ini kalau masalah nervous sekali. Tapi tidak apa-apa. Ini adalah bagian dari proses belajar. Jadi teman-teman, saya akan mencoba memandu diskusi di mana kegiatan diskusi ini kita nantinya akan merumuskan visi sekaligus merumuskan prakarsa perubahan. Langsung ke ini, tema pendampingan kita pada kesempatan siang hari ini yaitu tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Coba. Ini temanya kita. Kemudian, oke, siap. Selanjutnya, nah ini ada visi, ya, dan kemudian diikuti dengan tanda tanya. Kalau berbicara visi, saya kira teman-teman sekalian sudah tahu, ya, teman-teman sekalian sudah biasa mengetahui apa visi itu, ya. Kalau secara sederhana sih saya pribadi mengatakan visi itu adalah sebuah impian yang harus kita upayakan agar kedepannya impian itu bisa tercapai. Nah, namun ada juga ini pemaparan definisi dari visi itu adalah gambaran atau imajinasi tentang masa depan yang diinginkan. Nah, ini adalah tujuan atau aspirasi jangka panjang yang ingin dicapai oleh individu, tim atau organisasi. Nah, visi memberikan arah dan inspirasi, kemudian membantu untuk menetapkan prioritas dan mengambil keputusan yang mendukung dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Dalam merumuskan visi, utamanya kita sebagai pendidik, tentunya kita sudah punya bayangan-bayangan ingin seperti apa peserta didik kita di masa-masa yang akan datang. Nah, di sini makanya saya pasang di sini ada imajiku tentang gambaran murid di masa depan, ya. Mungkin sama-sama kita pahami bahwa sebagai pendidik tentunya kita menginginkan peserta didik kita itu berprestasi, ya, kemudian mandiri, kreatif, sopan, santun, religius, dan berwawasan global. Hal ini berkenaan dengan tujuan pendidikan nasional kita, di mana tujuan pendidikan nasional itu mengatakan kita kepada profil pelajar Pancasila, ya, yang dimana pada profil pelajar Pancasila ini dimensinya itu ada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, sekarang ketika merumuskan kalimat visi, ya, kalimat visi yang kita rumuskan itu harus setidaknya, ya, memiliki makna, ya. Selain itu bisa menyemangati dan menggerakkan hati. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, ini adalah kalimat penumpang yang sudah saya bagikan tadi kepada teman-teman. Ini saya memimpikan murid yang bagaimana dan seterusnya. Mungkin untuk selanjutnya saya minta mungkin dari teman-teman mungkin ada yang bisa menjawab kalimat penumpang yang saya hadirkan di depan ini. Ada sekitar 6 kalimat penumpang. Untuk kalimat penumpang pertama mungkin ada dari teman-teman yang ingin memberikan masukan untuk saya memimpikan murid-murid yang seperti apa. Iya, ada mungkin dari teman-teman yang bisa memberikan masukan.
Tadi Iya. udah apa banyak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Ibu sekalian, karena saya masih kurang paham tentang visi dan misi, jadi pertanyaan saya, siapakah yang terlibat dalam pembuatan visi dan misi tersebut? Kemudian yang kedua, kalau dalam pembuatan visi tersebut sudah kita jalankan, tetapi visi tersebut tidak tersentuh, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama, apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Mohon maaf ya, tadi Pak luar biasa, tepuk tangan dulu Pak ini. Ya, ini sesinya mungkin belum sesinya bertanya. Ya, cuma tidak apa ya, mungkin kita tampung dulu. Ya, sebentar kita tampung dulu pertanyaan Pak ini tadi. Ini dulu kita mengarah kepada bagaimana menyempurnakan kalimat tumpang yang ada di atas ini. Ya, karena untuk mewujudkan sebuah visi, nah kalimat tumpang ini sebagai dasar-dasarnya barangkali. Ya, karena kita adalah seorang pendidik, makanya di sini adalah pertanyaan pertama di sini adalah saya memikirkan murid-muridnya seperti apa. Makanya tadi saya minta adakah dari teman-teman sekalian yang kemudian ingin mengisi dari pertanyaan pertama, kalimat tumpang yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang seperti apa? Oke, ya, terima kasih. Jadi mohon maaf Pak Mas Suri tadi, karena saya tadi mau minta izin nanti jadi kasih lagi pertanyaan. Karena saya akan nanti berpindah tempat, maksudnya ada acara berduka. Oke, jadi yang nomor 1 itu saya memimpikan murid-murid yang selalu bersemangat tentunya dalam belajar, kemudian selalu aktif dan bahagia. Begitu, karena biar bagaimanapun kita sebagai guru dalam memberikan pembelajaran, pengajaran kepada siswa-siswi kita, tetapi kalau mereka itu tidak semangat, tidak bahagia, toh tentunya akan tidak tersentuh juga, tidak efektif juga apa yang kita berikan. Dia tidak bisa menyerap mungkin pembelajaran yang diberikan kepada kita. Jadi intinya itu bagaimana siswa selalu bersemangat, tetap aktif dan bahagia. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Luar biasa sekali jawaban dari teman kita. Tepuk tangan dulu untuk Pak Edi ya. Jadi beliau mengatakan bahwa untuk kali yang pertama ini katanya saya memimpikan murid-murid yang selalu semangat, ya, aktif dan bahagia. Katanya karena dengan selalu semangat, aktif dan bahagia itu peserta didik bisa dengan mudah menyerap materi-materi pelajaran yang Bapak Ibu gurunya sajikan. Luar biasa sekali Bapak Edi ya. Mungkin atau masih ada yang lain untuk kalimat yang pertama ini? Oh ya, tapi ada Ibu Henry tadi. Terima kasih. Jadi di kalimat tumpang pertama, saya memimpikan murid-murid yang seperti apa. Mungkin yang mau saya sebut ini adalah gambaran secara umum ya. Kita para guru tentu menginginkan murid yang berkarakter baik dan beriman. Karena saya pikir karakter ini sesuatu yang di awal itu sangat tampak ya. Maksudnya kita bisa melihat ataupun langsung merasakan nikmat dari apa yang sudah kita ajarkan ke murid kita itu dari karakter mereka ya. Mungkin nomor dua itu yang kemampuan sains dan teknologinya, itu nomor 2 Pi. Yang pertama itu adalah karakternya ya, bagaimana sikapnya ya, bagaimana adatnya, akhlaknya, itu mungkin yang pertama. Kemudian yang berikut adalah selain berkarakter baik ya, yakni memiliki motivasi belajar tinggi. Nah ini saya pikir sesuatu yang juga sangat penting untuk dimiliki murid, karena motivasi yang baik tentu akan selalu berdampak ke seharian mereka, semangat atau tidak semangatnya mereka dalam menjalani proses belajar itu tergantung ya, sangat tergantung dari apa motivasi mereka belajar.
apakah karena mereka hanya sekedar mengikuti perintah dari orang tua mereka, atau memang ada hal lain yang atau motivasi lain yang mereka miliki sampai mereka bersemangat. Ya, mungkin kita bisa belajar dari para tokoh-tokoh ataupun orang-orang besar di negeri kita mungkin, atau di daerah kita mungkin. Mereka pasti punya banyak cerita tentang motivasi belajar mereka. Nah, itu mungkin pasti sesuatu yang menarik bagi dari para tokoh-tokoh ini ataupun dari para orang-orang besar. Semua memiliki motivasi belajar yang bagus, ya, yang tinggi, sampai mereka pada titik atau pada level yang mereka berada sekarang. Nah, itu mungkin dua yang kalau menurut saya, ya, yaitu saya memimpikan murid-murid yang berkarakter baik dan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Terima kasih. Luar biasa. Penyempurnaan kalimat perumpang yang pertama dari teman kita, Ibu Herni. Tepuk tangan untuk Ibu Herni tadi. Ibu Herni. Iya. Jadi dari Ibu Herni tadi untuk kalimat perumpang, untuk menyempurnakan kalimat perumpang yang pertama, beliau mengatakan katanya bahwa saya memimpikan murid yang berkarakter baik dan beriman. Nah, saya kira ini sama dengan yang teman-teman juga rasakan barangkali, sama dengan yang teman-teman juga inginkan. Kita fokusnya bagaimana berusaha atau berupaya untuk membentuk karakter siswa kita dulu, ya. Ini yang kayaknya lebih utama, apalagi dengan kondisi zaman yang ada saat sekarang ini. Tentunya menginginkan siswa dengan karakter yang baik itu adalah sebuah impian yang sangat besar, ya. Karena karakter siswa yang ada saat sekarang ini masih jauh, ya, jauh dari apa yang kita harapkan. Selain itu, betul juga menginginkan bahwa siswa itu memiliki motivasi belajar yang tinggi. Artinya yang saya bisa tangkap dari pemaparan Ibu Herni, bahwa Ibu Herni menginginkan bahwa peserta didik itu punya motivasi intrinsik. Artinya punya motivasi dari dalam sendiri-sendiri, bukan karena dorongan orang tua ataupun ada dorongan eksternal yang lain, seperti demikian. Oke, luar biasa sekali. Nah, sekarang saya lanjut ke kalimat perumpang yang kedua. Saya percaya bahwa murid adalah, mungkin ada dari teman-teman yang bisa menjawab kalimat atau melengkapi kalimat perumpang yang kedua ini. Oh, tapi ada Pak Furkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, bahwa di kalimat perumpang yang kedua ini saya percaya bahwa murid itu memiliki karakter. Yang pertama, memiliki karakter pada murid. Jadi kita sebagai guru, kita percaya bahwa karakter yang dimiliki murid itu bukan ada yang dibuat-buat atau disengaja. Jadi hendaknya kita percaya kepada karakter yang dimiliki pada setiap murid dan keunikan, karena semua murid yang ada di sekolah ini memiliki karakter dan keunikan yang berbeda-beda. Jadi kita percaya bahwa apa yang dimiliki, karakter yang dimiliki dan keunikan yang dimiliki murid masing-masing. Kemudian juga murid juga memiliki keistimewaan. Jadi kita semua murid yang ada di sekolah itu memiliki keistimewaan. Jadi memiliki keistimewaan dan mempunyai juga bakat yang berbeda-beda. Ada yang bakatnya dituangkan ke dalam seni, kemudian ada bakatnya dituangkan ke dalam olahraga, matematika, misalnya bahasa Indonesia. Jadi semuanya berbeda-beda. Yang kemudian yang dapat kita gali secara optimal setiap murid. Kita gali setiap bakat yang dimiliki setiap murid dan keistimewaannya. Kemudian sehingga mereka menjadi seseorang yang tumbuh di sekolah dan berkembang
dengan baik dengan didikan dan bimbingan dari kita sebagai guru. Itu sampaikan pada. Luar biasa penyempurnaan calon penumpang dari Pak Dukan untuk calon penumpang yang kedua ya, bahwa beliau percaya katanya bahwa murid itu harus memiliki karakter ya, karakternya itu karakter yang kuat, dan intinya itu adalah tidak dibuat-buat ya, dan berupaya bagaimana menemukan komitmen sekaligus menemukan keistimewaan dari peserta didik ya, karena menurut beliau katanya setiap siswa itu memiliki bakat yang berbeda-beda ya, tentunya kita sebagai guru diharapkan untuk bisa menggali keistimewaan itu, keunikan itu secara optimal sehingga peserta didik kita dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat samanya. Jadi Pak Bukan ini seolah-olah sudah ikut kegiatan guru penggerak juga ini. Cara menjawabnya luar biasa ya. Tepuk tangan dulu Pak Bukan ya, tahu ya. Kemudian masih ada dari teman yang lain yang mungkin mengisi ini penumpang yang kedua. Tapi ada Pak Edi. Tapi tidak apa-apa pertanyaan terus. Oh, tidak masalah Pak. Oke, terima kasih. Ini kalimat penumpang kedua. Saya percaya bahwa murid adalah sosok atau penerus masa depan. Ya, tentunya begitu. Jadi sebelum anak atau peserta didik tersebut menjadi seorang penerus, kita tentunya sebagai peserta didik memberikan yang terbaik kepada siswa kita. Bagaimana cara kita mengajar, bukan cuma masalah pelajaran, tetapi yang dikatakan tadi Pak Burhan sama Bu Yani tentang karakter yang baik. Nah, dari situ kita timpa kemudian tumbuh kembangnya anak itu tentunya selalu berfokus dari kita sebagai pendidik yang selalu memberikan pembelajaran, pengejaran baik di sekolah maupun di luar sekolah tentunya. Jadi fokus saya itu bagaimana kita sebagai seorang pendidik selalu mengedepankan peserta didik kita, selalu tentunya memberikan yang terbaik, begitu Pak. Biasa jawaban atau penyempurnaan agar terumpang dari Pak Edi. Beliau mengatakan bahwa beliau percaya ya bahwa murid adalah sosok penerus masa depan. Artinya karena anak didik kita ini adalah penerus ya, pewaris dari generasi kita yang ada sekarang, makanya sangat penting buat kita bagaimana memberikan pendidikan dan pengajaran yang selayaknya, kemudian yang sebaik-baiknya juga, agar kedepannya bangsa kita ini bisa jauh lebih baik, jauh lebih berkembang, jauh lebih maju dari apa yang kita rasakan sekarang. Ya, mungkin kurang lebih seperti demikian dari pemaparan dari Pak Edi. Selanjutnya mungkin saya beralih ke penumpang yang ketiga. Di sekolah saya mengutamakan, mungkin ada dari teman-teman yang ini untuk penumpang yang ketiganya. Pak Lukas ini, ya, Pak Lukas ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang hebat yang hadir pada kesempatan ini. Sebelum saya memaparkan tentang kalimat terumpang ini, pastikan sudah pahami apa itu kalimat terumpang. Nah, pertanyaan saya dulu, apakah dalam perumusan visi ini, sebelum saya jawab ya, apakah ini sudah termasuk langkah-langkah atau baru mau mengambil acuan dalam kalimat merumuskan visi-visi? Sebelum saya menjawab kalimat terumpang ini, terima kasih. Tapi ini kalau dalam merumuskan kalimat terumpang ini Pak, ini boleh dibilang adalah bagian awal di mana kita nantinya bisa merumuskan visi, ya, seperti itu. Agar mungkin tujuannya barangkali agar kita bisa
merangkul menerima semua masukan-masukan dari teman-teman, kemudian kita akan simpulkan dan merumuskannya menjadi sebuah visi. Meskipun nantinya visi yang ada sekarang kita ini ada Pak ya, tidak akan merubah visi yang sudah ada. Tapi mungkin demikian Pak. Oke, saya pahami Pak, saya pahami itu tentang itu. Cuma pemikiran saya begini, dalam merumuskan visi misi itu harus ada kaitannya dengan misi dan tujuan apa yang harus kita capai. Oleh karena itu, barangkali langkah-langkah sudah termasuk langkah-langkah ini. Karena dalam merumuskan visi itu harus ada langkah-langkah yang harus kita lalui dalam merumuskan visi misi itu. Tapi tidak apalah, mungkin sebentar lagi akan dipaparkan itu. Tidak apa-apa, saya lanjutkan ini. Pertanyaannya, kalimat rumpangnya. Di sekolah saya mengutamakan ya pendidikan, pembentukan akhlak dan karakter. Mengapa bukan kecerdasan? Kalau menurut saya saat ini kecerdasan itu atau untuk mendapatkan nilai 9, 10 bagi anak-anak bukan yang utama, bukan luar biasa sekarang. Tapi yang sangat luar biasa adalah anak-anak sekarang sudah sangat kurang peradabannya, adabnya sudah sangat kurang. Oleh karena itu ditekankan di sini yang diutamakan adalah pembentukan akhlak dan karakter siswa. Saya ulangi sekali lagi, untuk mendapatkan nilai 9 bagi anak itu sekarang sudah tidak hebat. Menurut saya sudah biasa kalau nilai 90, 85 ke atas itu sudah menurut saya sudah biasa. Tapi yang sangat luar biasa di dalam kelas apabila anak-anak memiliki adab yang baik, tingkah laku yang bisa menjadi panutan kepada teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak, Ibu guru hebat, di sekolah itu memang sudah banyak guru penggerak yang harus menggerakkan yang belum masuk mobilisasi guru penggerak. Tapi alangkah nikmatnya kalau seorang guru bukan penggerak bisa menggerakkan teman-temannya. Itu barangkali kita harapkan. Karena tujuan dan visi kita sama. Guru penggerak dan bukan guru penggerak sama-sama ingin mencerdaskan bangsa dan negara kita, mencerdaskan anak didik kita. Pasti kita punya misi dan tujuan sama untuk mencerdaskan, memberikan akal yang baik untuk menjadi panutan ke generasi yang akan datang. Jadi sekali lagi menurut saya yang paling penting dan utama itu adalah pembentukan akhlak dan karakter siswa. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali Pak. Penyempurnaan kalau terlupa dari oh iya bisa. Tadi mungkin ada sedikit masukan dari Bapak. Baik, mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon maaf Bapak Ibu, izinkan adik saya terlambat karena hari ini ada 2 sekolah bersama saya dampingi dan kebetulan agak kurang etis kalau jam mengajar saya dampingi, jadi agak bersamaan Bapak Ibu ya. Tadi sudah dipandu oleh Ibu Andi terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama yang ingin saya tekankan Bapak Ibu, sebenarnya ini bukan hal baru karena saya paham dan mengerti di SD 77 itu setiap angkatan itu ada guru penggeraknya. Jadi saya yakin dan percaya ini bukan hal baru yang Bapak Ibu lakukan. Mulai dari Pak Surya kemarin angkatan 5, kemudian angkatan 7 hampir setiap angkatan ada di sini. Jadi ini yang bukan hal baru. Tadi sebenarnya muka bisik Pak Uri kasih seperti itu kemarin karena tidak ada yang belum impiannya pasti ke murid. Tapi tidak apa-apa lah, kita ikut moderasi yang ada. Begini Bapak Ibu ya, saya ingin mungkin tadi bisa disampaikan oleh Ibu PP, ingin menggarisbawahi tujuan kita sebenarnya di sini adalah kita ingin mendiskusikan cita-cita warga sekolah, bukan membuat visi misi Bapak Ibu. Kita tidak mau membuat visi misi di sini karena sekolah ini sudah punya visi dan misi. Apalagi sudah 2 guru penggerak yang 2 atau 3? Sudah
Sudah 2 yang selesai ya, kalau sempat kemarin dirangkum atau direvisi, saya rasa sudah luar biasa. Di sini tadi tujuannya tadi itu kita ingin mendiskusikan visi warga sekolah, bukan membuat visi misi Bapak Ibu. Kenapa ada kalimat rumpang yang diperlihatkan yang kita harus isi? Sebenarnya tujuan kalimat rumpang ini supaya orientasinya visi misi nanti itu betul-betul kepada siswa. Ini kan pertanyaan semua orientasi ke murid. Saya memimpikan murid yang bagaimana, ujung-ujungnya ke murid. Hasilnya nanti ini CGP akan merangkum. Oh, ini impiannya warga sekolah saya terkait dengan murid berkarakter, berintak, apalagi tadi itu memiliki keunikan seperti itu. Dia nanti rangkum semua itu, kemudian dia akan sandingkan dengan visi misi yang Bapak Ibu sudah punya. Nah, kasih dulu, oh ternyata visi misinya SD 77 sudah sesuai nih, jangki ubah. Karena kemauan visi misi itu Bapak Ibu melibatkan stakeholder secara komprehensif, secara menyeluruh Bapak Ibu ya. Setelah didudukkan, ternyata dilihat, oh ada satu visi kayaknya di sini butuh penjabaran yang lebih jelas kapan visi ini dikatakan berpihak kepada murid seperti itu. Maka untuk mengasah keberpihakan muridnya itu rumusan Visita, nanti dibuatkanlah prakarsa perubahan. Ini nanti yang akan sebenarnya harusnya semua guru punya prakarsa perubahan untuk menerjemahkan visi misi yang ada di sekolah. Tapi karena ini tugasnya guru penggerak dulu, nanti akan dia wabahkan ke teman-teman yang lain. Nanti Bapak Ibu CGP di sini dia akan membuat satu prakarsa perubahan untuk menguatkan apakah visi misi ini sudah selaras dengan keberpihakan kepada murid, kurang lebih seperti itu. Bagaimana misalkan kalau ada visi misi yang belum sesuai atau belum berpihak kepada murid atau arahnya belum terlalu istilahnya belum 100% ke sana, maka nanti disimpan lagi yang ingin diperbarui itu, kemudian nanti akan ada waktunya Bapak Ibu. Ini biasanya 4-5 tahun kita buka visi misi, kita revisi. Di sini nanti kesempatan untuk merevisi visi misi tersebut. Jadi kegiatan kita hari ini Bapak Ibu bukan untuk membuat, bukan untuk merevisi visi misi, akan tetapi kita ingin mendiskusikan bersama apakah visi misi kita ini sudah selaras atau sudah berpihak kepada murid. Kalaupun sudah selaras dan pihak kepada murid, nanti dilanjutkan apa bentuk prakarsa perubahan yang menguatkan visi misi tersebut bisa terrealisasi. Seperti itu sebenarnya tujuan kita berdiskusi seperti ini. Jadi Bapak Ibu silahkan lanjutkan. Mohon maaf sebenarnya saya tidak punya hak untuk memotong atau ini murni hasil diskusi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang paham kondisi sekolah. Saya tidak tahu menahu terkait dengan kondisi 77. Saya hanya menyampaikan keinginan dari kegiatan atau moderasi yang kita lakukan saat ini. Saya rasa itu Pak Uri, selamat melanjutkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Pak. Siap Pak. Saya sedikit tambahkan Pak yang disampaikan Pak Asnawi. Cita-cita sekolah sudah 2 CGP, dan tiap kali kita akan melakukan begini Pak. Kalau memang arahnya mau ganti visi misi, maka pasti kalimat rumpangnya beda lagi dari tahun lalu, beda lagi tahun 2 tahun sebelumnya, beda lagi isiannya. Mungkin hari ini kita mau yang berkarakter, tapi waktu Pak Arif kita mau yang motivasi tinggi. Waktu Pak Surya mungkin kita mau yang siswa yang unik dan sebagainya. Maka kalau memang mau merubah visi misi itu tiap tahun itu kita rubah visi misi Pak. Saya kira apa yang kita lakukan ini adalah tahap belajar, dan nanti ketika disandingkan visi misi sekolah dengan visi misi ini, pasti yang beda apa? Pasti beda lagi karakternya. Kalau dulu inovatif, sekarang ini tadi yang diminta pada kesempatan kali ini adalah yang bermotivasi tinggi. Ya beda lagi kalau ngomong di rumah. Tapi kalau dikatakan secara umum bahwa itu adalah profil belajar Pancasila, maka that's okay. Jadi yang disampaikan Pak Asnawi bahwa
perubahan visi misi dilakukan peninjauan kembali setiap 4 tahun sekali. Saya kira begitu, silahkan dilanjut. Jadi kita lanjutkan saja Pak Ilya. Jadi bagaimana kita lanjut saja tuh. Oke, sekian ada tadi pemaparan dari Bapak Boyar Praktik bahwa kegiatan kita ini adalah bukan ingin merumuskan satu visi, ya, tapi lebih kepada bagaimana merangkum cita-cita atau impian-impian dari kita warga sekolah. Untuk selanjutnya nantinya kita akan sandingkan dan mengidentifikasi mana-mana bagian dari visi-visi kita yang mungkin belum berpihak kepada murid untuk kita lakukan perbaikan. Itu pun bukan pada saat ini barangkali ya, tentunya mungkin di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya kayak saya lanjut ke terumpang yang keempat, yaitu murid di sekolah saya sadar betul bahwa mungkin ada dari teman-teman yang bisa menyempurnakan daripada kalimat terumpang yang keempat ini. Tapi ada yang ya, dari silakan Pak. Ya, pertanyaan keempat itu, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, untuk mendapatkan ilmu dan pendidikan yang berkarakter. Mungkin cuma itu, terima kasih. Dari Ibu Irma katanya untuk terumpang yang keempat, murid di sekolah saya adalah sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan ilmu dan pengajaran yang layak. Ya, oke, terima kasih banyak untuk Bu Irma, tepuk tangan untuk Bu Irma. Supaya lebih cepat mereka Pak ya. Saya langsung saja ke kalimat terumpang yang kelima. Mungkin apa yang disampaikan oleh Ibu Irma juga tadi untuk melengkapi kalimat terumpang yang keempat, mungkin teman-teman juga sama ya mungkin ya. Mereka murid di sekolah sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan ilmu dan pengajaran yang layak. Selanjutnya saya ke kalimat terumpang yang kelima. Di sini saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mungkin ada teman-teman yang ingin melengkapi. Ada Ibu Daniar, silakan Bu Daniar. Terima kasih. Kalau dari saya Pak, kalimat terumpang yang kelima ini, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang berbeda-beda. Dengar ya? Oke, demikian dari Ibu Daniar, yakin bahwa setiap peserta didik atau anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, jadi sejalan dengan kodrat alam dan kodrat zaman juga ya. Saya langsung ke kalimat terumpang yang ke-6 ya, atau kalimat terumpang yang terakhir. Di sini ada saya dan guru lain di sekolah. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa mungkin ada lagi karena ini sudah teman-teman terakhir dan teman-teman sudah ini semua ya, bahkan ada yang sudah double ya. Oh, ada lagi Pak Lukas katanya mau melengkapi. Oke. Masih ada Pak Lukas katanya mikrofon. Terima kasih yang kedua kalinya. Iya, siap Pak, siap. Pertanyaannya, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid dapat membuat pembelajaran yang lebih efektif. Terima kasih. Ada dari murid kapan juga? Ini punya murid. Iya, siling. Iya, baca murid di Loki Pak. Oh iya. Mana tanya dari Pak Lukas, selanjutnya dari Pak Langgani lagi ya. Ya, silakan Pak. Oke, lampu. Oke, ada. Siap. Ya.
Ya, boy. Ya. Jadi yang soal saya lihat di sini, saya dan guru lain yang di sekolah, saya paham bahwa guru murid harus serius belajar, ya belajar dalam kelas dan supaya dia paham pembelajarannya, yang akan dipelajari, apa tidak belajar, itu anak-anak. Itu yang perlu utama untuk betul-betul memahami pelajaran yang kita akan diajarkan. Ya, luar biasa. Begitu ya. Luar biasa dari teman kita, abang kami, untuk melengkapi kehidupan yang terakhir. Beliau mengatakan bahwa saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa murid harus serius atau bersungguh-sungguh belajar dalam kelas agar mudah memahami pelajaran. Demikian Bapak Ibu, dari Kalimat Tumpang yang kita isi untuk pada kesempatan siang hari ini. Di sini tadi ada catatan saya dari Pak Edi untuk Kalimat Tumpang pertama, katanya memimpikan murid-murid yang selalu semangat, aktif dan bahagia. Kemudian dari Pak Ibu Herni menginginkan bahwa murid itu berkarakter baik dan beriman. Ini katanya yang lebih utama. Sejalan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Lukas. Kemudian memiliki motivasi pelajaran yang tinggi, sama dengan Pak Edi juga tadi. Kemudian dari Pak Bukan untuk Kalimat Tumpang yang kedua, beliau percaya bahwa murid itu memiliki karakter yang unik, memiliki keistimewaan. Beliau berharap bagaimana siswa itu belajar, ya, sehingga bisa mencapai atau mendapatkan kata yang kuat itu yang tidak dibuat kuat, ya. Kemudian dari Pak Edi lagi, beliau percaya bahwa murid adalah sosok penerus masa depan. Dari Pak Lukas di Kalimat Tumpang yang ketiga, di sekolah beliau mengutamakan bagaimana membentuk iman dan akhlak peserta didik, sehingga bisa menjadi panutan. Dari Bu Hirma untuk Kalimat Tumpang yang keempat, beliau mengatakan bahwa murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan ilmu dan pengajaran yang layak. Dari Bu Daniar untuk Kalimat Tumpang yang kelima, saya dan guru lain di sekolah yakin bahwa setiap anak itu memiliki keunikan sesuai dengan Quran Allah dan Quran zamannya. Selanjutnya lagi dari Pak Langkami yang terakhir dari Kalimat Tumpang yang ketujuh, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa murid harus serius belajar dalam kelas agar mudah memahami pelajaran. Dari sini, dari semua isian Kalimat Tumpang yang ada, mungkin tidak salah Pak ya kalau saya mengatakan bahwa rata-rata teman menginginkan bahwa bagaimana mewujudkan peserta didik itu memiliki karakter yang kuat, ya, memiliki karakter, kemudian berakhlak mulia, dibarengi dengan memiliki motivasi yang tinggi dalam untuk belajar. Seperti demikian barangkali Pak ya. Dan teman-teman, saya coba tampilkan ini adalah visi sekolah kita, yaitu terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif dan berprestasi, berlandaskan dengan iman dan takwa. Ini adalah visi kita, teman-teman. Mungkin dari teman-teman melihat ada tidak celah dari sini kemudian yang kita anggap bagian dari visi kita ini belum berpihak kepada murid. Ya, sudah ya. Berarti tidak ada revisi Pak ya, aman ya. Ya. Yang tadi itu. Karena pemahaman seperti itu. Jadi aman Pak ya. Oke, jadi ini terwujud visi. Saya tadi buatnya selesai seperti ini Pak ya. Jadi mungkin bicara saya seperti itu. Ada visi saya seperti ini. Visi sekolah sebenarnya minta revisi dan sebagainya. Jadi ini yang sempat saya bikin Pak.
karena miskomunikasi itu, ya, tahu. Kemudian ada visitor baru, ya, dan prakarsa perubahannya. Nah, ini yang mungkin belum kita simpulkan, ya. Prakarsa perubahan dari visi terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter inovatif dan berprestasi berdasarkan iman dan takwa. Kira-kira ada teman-teman yang bisa memberikan rumusan prakarsa perubahan terkait dengan visi kita ini? Ada ya? Itu prakarsa perubahan maksudnya misi. Ya, saya pahamnya mungkin barangkali kayak misi yang lebih diutamakan, salah satu misi yang lebih diutamakan lagi mewujudkan visi itu barangkali. Yang biasa kita paham. Saya pahami terkait dengan kalau sepanjang yang saya pahami terkait dengan prakarsa perubahan, ini kan secara umum visi itu masih sifatnya umum, Bapak Ibu, ya. Sebenarnya kalau misi, anggaplah misalnya kita ambil menarik satu terkait dengan beriman dan bertakwa yang kita ambil, Bapak Ibu, ya. Ini kan di misi itu dia menjelaskan secara, kalau saya boleh bilang dia masih secara umum seperti itu kan, di bawahnya visi, misi, ada tujuan. Lain halnya dengan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ini sudah dalam bentuk program yang akan mendukung ketercapaian dari tujuan dan misi yang memang sasarannya atau orientasinya ini adalah visi yang ada. Seperti kemarin yang saya angkat di sekolah terkait dengan program Mario Mak Baca Maroki Istiqolae, itu bentuk prakarsa perubahan yang saya lakukan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan prestasi murid. Memang pada saat itu salah satu misi saya adalah mewujudkan generasi siswa yang berprestasi. Nah, di situ masih samar-samar berprestasi itu kan dari segi, kalau kita lihat masih umumnya masih umum sekali seperti itu. Nah, salah satu caranya untuk mewujudkan visi dan misi itu yang berprestasi itu dijabarkanlah dalam bentuk prakarsa perubahan atau sebuah program yang akan kita lakukan. Itu yang kemarin yang dianalisis dalam bentuk bagian bagaimana mimpinya, apa langkah-langkahnya untuk mewujudkan prakarsa perubahan tersebut. Jadi itu yang saya pahami terkait dengan prakarsa perubahan. Jadi intinya tidak semua visi misi nanti kita buatkan prakarsa perubahan, ya kita cukup 1-2 prakarsa perubahan yang kita pertajam kira-kira prakarsa perubahan apa. Boleh prakarsa perubahan yang sudah ada, apakah kita mau sempurnakan, kita mau istilahnya perbaiki lagi, atau prakarsa perubahan yang memang betul-betul baru yang kita laksanakan seperti itu. Kenapa kemarin di tugas demonstrasi kontekstual itu kita dibuat lagi, disuruh lagi analisis prakarsa perubahan? Sebenarnya di situ sudah menjurus ke sekolah itu, Bapak Ibu, dia sudah menjurus ke sekolah itu, dan memang sebaiknya diarahkan ke visi misi sekolah satu prakarsa perubahan. Jadi kalau kita kaitkan dengan diskusi kali ini, memang kita diminta untuk membuat 1-2 prakarsa perubahan, atau bukan membuat sih istilahnya, bisa prakarsa perubahan yang sudah ada kita kita permantap prakarsa perubahan itu yang tujuannya untuk mendukung apakah misi-misi ini bisa terrealisasi atau tidak sesuai dengan cita-cita warga sekolah. Nah, itu kalau saya, kalau mau disamakan prakarsa perubahan dengan misi, kalau saya misi itu lebih masih umum lagi. Prakarsa perubahan itu sudah betul-betul ke pelaksanaannya, sudah bentuk, kalau saya bilang sudah bentuk programnya ini prakarsa perubahan seperti itu, lebih ke kegiatannya lah seperti itu ya. Tapi siapa tahu saya yang kali ini ya memang tujuannya seperti itu, membuat prakarsa. Bagaimana Ibu Andi?
Baik, terima kasih. Kalau menurut saya Pak, sepertinya tentu saja misi dan prakarsa perubahan itu sebenarnya satu kesatuan, tapi beda. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita sudah membuat visi, berarti ada misi. Baru kemudian setelah itu ada tujuan yang akan tujuan dari sekolah kita. Nah, kalau prakarsa perubahan itu programnya. Jadi saya sependapat dengan Pak Asnawi tadi bahwa kalau dia bentuknya prakarsa perubahan berarti sudah program sekolah di situ. Misalnya Pak Toh kemarin itu di visi yang saya buat di sekolah itu, misalnya visinya mewujudkan siswa yang unggul dalam bidang akademik dan non akademik. Kemudian misinya itu mengoptimalkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Nah, kalau jenis prakarsa perubahannya bisa kita lakukan misalnya membuat program penacil, pelatihan jurnalis cilik. Nah, itu kan kalau program-program di dalam prakarsa perubahan itu nantinya yang akan mendukung misi itu terwujud. Ya, jadi intinya visi, misi, tujuan, baru di bawahnya itu adalah bentuk-bentuk prakarsa perubahan atau program-programnya di sekolah. Jadi kalau kita bilang nih prakarsa perubahan, berarti program apa yang kita buat untuk dapat misi kita ini bisa berjalan, bisa terselesaikan dengan baik. Jadi saya rasa sudah jelas di sini perbedaannya, bahwasanya kalau misi itu secara umum, nah kalau dia prakarsa perubahan berarti sudah masuk ke dalam program apa yang kita lakukan, ya, program apa yang kita lakukan. Saya rasa itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pemaparan dari Bapak PP dan Ibu PP. Dari visi kita tadi Bapak Ibu, ya ini terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat berkarakter, inovatif dan berprestasi berdasarkan iman dan takwa. Dari rangkuman tadi kalimat rumpah yang kita bahas, saya mengusulkan saja salah satu wujud prakarsa perubahan yang saya ingin tampilkan adalah pembinaan spiritual dan kegiatan keagamaan. Entah ini sudah spesifik terprogram atau bagaimana, mungkin teman-teman bisa memberikan masukan. Karena ini dari teman-teman tadi kan menginginkan siswa yang berkarakter, ya, meskipun mungkin prakarsa perubahan yang saya tampilkan di sini itu belum mungkin memenuhi bagian yang meminta atau menginginkan siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, ya, tapi karena untuk pembentukan akhlak dan karakternya itulah akhirnya ada program atau yang salah satu di sini sebagai prakarsa perubahan, yaitu pembinaan spiritual dan kegiatan keagamaan. Nah, tujuannya tentu bagaimana supaya peserta didik bisa memiliki akhlak yang bisa berkarakter dan memiliki akhlak yang mulia. Seperti demikian barangkali Bapak Ibu. Bagaimana Pak? Apakah dilanjutkan dengan pemaparan yang ini, inquiry aspiratif dengan metode bagiannya? Sudah bersepakat dengan prakarsa perubahannya atau bagaimana tadi? Izin Pak. Dari diskusi kita tentang misi dan prakarsa perubahan tadi, saya juga baru cek ternyata sudah benar yang disampaikan Bu PP bahwa prakarsa perubahan adalah langkah konkret. Kalau izin Pak ya, kalau yang Pak Mas Beri tulis mungkin misi. Bisa ya? Kalau di kepada bisa ya? Ya, kalau ditambahkan begini mungkin Pak Mas Beri, pembinaan spiritual dengan melakukan misalnya tausiah setiap hari Kamis, Ya. nah itu masuk langkah konkret, dan mungkin itu yang dimaksud dengan prakarsa perubahan. Baru ada dia istilahnya prakarsa perubahan, bahasa Ya. sekarang tak apa. Jadi bahasanya mungkin seadanya lebih familiar, mungkin lebih mudah kita pahami seperti yang disampaikan dari Ibu Bibi bahwa itu adalah programnya, mungkin lebih mudah kita mengerti. Iya. Jadi ini Pak, pembinaan spiritual dengan melalui kegiatan, nanti ditambahkan kegiatan apa? iya.
maksudnya kan prakarsa perubahan ini langkah konkret ya, langkah konkret. Apakah dengan cara kolaborasi atau apa? Yang jelasnya ini harus merujuk kepada visi yang sudah cita-cita bersama yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Kapan Pak masuk itu kami? Sekarang dia bingung. Iya siap ada nih Pak. Ini kita dapat dari situ Pak ya, dari situ. Jadi Pak, Ya. kita sini barangkali untuk Lanjut. Saya lagi. Iya, kita lagi Pak, karena Kami kita sambil kita ini juga apa? ini sih aksi nyata di topik 1-2 yang saya lihat 1-3 berkaitan dengan visi guru penggerak. Saya tidak lagi sampaikan apa yang disampaikan Pak Mas Kuri karena sudah dapat 10, dapat 100, jadi sudah sangat bagus. Saya hanya mengingatkan saya begitu. Jadi di kitab Bagja untuk prakarsa perubahan kita sudah paham tadi apa yang disampaikan oleh Pak PP dan Bu PP tentang prakarsa perubahan, yaitu program khusus atau program langkah konkret yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan visi sekolah. Di dalam menjabarkan prakarsa perubahan itu Bapak Ibu ada 5 langkah di pendidikan guru penggerak, yaitu biasa dikatakan Bagja. Bagja ini dalam bahasa Sunda kalau saya tidak salah berarti bahagia. Jadi saya juga dulu sempat bertanya apa makna Bagja ini, kenapa menggunakan istilah Bagja. Dia mengadopsi salah satu dari catatan di negara barat, tapi dia mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia menjadi Bagja, atau dalam bahasa Sunda disebut bahagia kalau tidak salah. Jadi akan dalam prakarsa perubahan itu kita akan membuat pertanyaan utama, mengambil pelajaran, gali mimpi, menjabarkan rencana dan mengatur eksekusi. Ya, apa dan apa semuanya ini Bapak Ibu nanti di sesi berikutnya. Ya. Jadi kemarin ini prakarsa perubahan yang sempat saya buat, mengimplementasikan program pembelajaran interaktif yang menekankan eksplorasi, kolaborasi, dan proyek inovatif serta membangun budaya sekolah. Di langkah pertama membuat pertanyaan utama. Itu kalau saya perlu tampilkan ada baca, ada tulisan, langsung saja seperti ini. Ya. Di tahap Bagja pertama Bapak Ibu disuruh kita mencoba membuat pertanyaan utama terkait prakarsa perubahan. Jadi saya menulis apa saja tujuan spesifik yang ingin kita capai melalui program pembelajaran interaktif ini. Jadi program pembelajaran interaktif ini adalah salah satu inisiasi atau ide, salah satu program atau langkah konkret yang coba kita rumuskan untuk mencapai visi sekolah. Adapun daftar tindakan yang saya lakukan, yaitu yang ingin kita lakukan, pertama mengumpulkan masukan atau perspektif dari berbagai stakeholder sekolah, entah itu guru, siswa, orang tua, dan staf sekolah untuk menentukan tujuan spesifik program. Jadi perlu kita garis bawahi teman-teman bahwa programnya adalah pembelajaran interaktif. Nah, yang paling pertama kita harus bikin adalah apa tujuan daripada program pembelajaran interaktif itu. Ini adalah daftar tindakan atau daftar analisis tindakan yang kita sempat pikirkan. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mempelajari praktik terbaik dari sekolah lain yang sudah melakukan pembelajaran interaktif untuk menanyakan dan menemukan tujuan spesifik relevan yang dapat dicapai. Nah, kira-kira kalau hasilnya seperti ini. Jadi ketika mungkin kita tanyakan kepada guru apa tujuan daripada program pembelajaran interaktif ini, guru mungkin
akan menjawab untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Kalau siswa ditanya untuk apa program pembelajaran interaktif ini, dia mungkin akan menjawab, kami ingin program pembelajaran ini memungkinkan kami belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan bervariasi. Menurut saya Bapak Ibu, apa yang sudah disampaikan teman-teman di cita-cita satuan pendidikan kita itu sudah masuk ke sini. Kalau ditanya kepada orang tua, program pembelajaran interaktif ini apa tujuannya? Ya pasti kemungkinan besar orang tua menginginkan bahwa program ini mempersiapkan anak-anak mereka untuk keterampilan abad 21 seperti pemecahan masalah, kerjasama, dan pemikiran kritis. Nah kalau staf sekolah ditanya kenapa ada program ini, ya yang penting menurut dia untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran dan manajemen kelas. Jadi 4 stakeholder sekolah ini kita libatkan dalam penentuan tujuan spesifik daripada program pembelajaran interaktif. Izin saya sampaikan Bapak Ibu, ini sifatnya masih on the way. Saya lihat di aksi nyata itu memang tidak harus langsung jadi Bu ya. Jadi kemungkinan besar saya akan cari sekolah nanti di poin kedua ini Bapak Ibu. Saya cari sekolah yang sudah mempraktikkan pembelajaran interaktif ini untuk saya banyak bertanya ke sekolah tersebut. Tadi malam saya coba SD apa yang sudah pakai ini. Tiga tanya-tanya supaya bisa kita dapat, saya membuat ini gambarannya kira-kira apa yang menjadi tujuan daripada program pembelajaran interaktif ini. Ya. Berikutnya di tahap kedua dari bagusnya ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul, pengalaman apa dari program-program sebelumnya yang dapat kita jadikan pelajaran untuk meningkatkan efektivitas dari program interaktif ini. Daftar tindakan kita yang pertama, kita akan menilai keberhasilan dan kekurangan dari program sebelumnya. Karena kita ingin mengambil pelajaran. Tentu ada kelebihan dan kekurangan dari program-program sebelumnya yang sudah kita laksanakan di satuan pendidikan kita. Kemudian setelah kita menilai keberhasilan dan kekurangannya, kita bisa mengidentifikasi temuan dan rekomendasi dari penelitian atau literatur yang relevan terkait pembelajaran interaktif ini. Yang sempat saya pikirkan Bapak Ibu adalah seperti ini. Keberhasilan program, misalnya ada integrasi teknologi, komputer, tablet, atau aplikasi untuk meningkatkan akses informasi. Jadi hampir semua di sekolah kita usahakan tidak perlu lagi ada manual. Kita coba gunakan berdayakan teknologi. Jadi perangkat-perangkat pembelajaran kita coba usahakan ke depan lebih bisa diakses melalui gawai, komputer, dan sebagainya. Yang kedua, keberhasilan program pada PBL atau Project Based Learning. Siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, pemecahan masalah. Pembelajaran kolaboratif, kerjasama antara siswa dalam kelompok untuk meningkatkan keterampilan sosial. Dan yang terakhir adalah penggunaan video, animasi, dan infografis dari beberapa kawan guru membantu siswa memahami konsep-konsep yang lebih abstrak secara lebih baik. Apa yang kurang dari program-program yang ada di sekolah? Yang pertama Bapak Ibu, dan ini juga saya sadari sekali, kita kurang melakukan evaluasi formatif. Terlalu banyak sudah program yang ada, baik itu skalanya daerah, nasional, provinsi, bahkan sampai satuan pendidikan. Ini yang paling tidak terlanjutkan yaitu evaluasi. Programnya bagus, tapi lama-kelamaan mungkin ada rasa jenuh, bosan, kemudian hilang, dan sebagainya. Program tiap hari Sabtu kemarin apa namanya? Ujuk karya. Ujuk karya ya. Kita orang melakukan refleksi di situ dan insya Allah ke depan kita lebih banyak untuk merefleksi. Kemudian yang kekurangan program, banyak guru Pak yang tidak mendapatkan pelatihan yang cukup untuk memanfaatkan teknologi secara efektif. Walaupun tersiar banyak di dunia maya pelatihan-pelatihan, tetapi entah bagaimana banyak yang tidak tertarik untuk mengikuti pelatihan untuk memanfaatkan teknologi. Kalau diikuti perkembangan zaman dan kita berpikir terbuka, saya kira kawan-kawan pintar semua ya orang. Bahkan mungkin tidak dibutuhkan di sekolah kursus karena semua bisa didapatkan mungkin di YouTube atau di TikTok atau di Instagram.
Persoalannya adalah karena itu tidak dilakukan. Terlalu banyak webinar. Nah kalau ikut webinar sebenarnya macam mati Pak. Tapi berapa tahun dia ikut webinar besar? Apalagi PMM. Hasilnya tanah mau apa sih? Jadi teman-teman, ayo kita belajar. Nah, sama dulu kita harus pergi ke hotel ini ada surat panggilan baru dapat pelatihan. Sekarang tidak banyak dan terlalu banyak. Tapi justru mungkin itu merupakan dampak buruknya sehingga terjadi seperti ini. Begala tentu sih. Keterbatasan akses teknologi, belum semua siswa memadai untuk teknologi di sini. Dan ini satu lagi Bapak Ibu kekurangan program kita. Program pembelajaran kita masih terlalu terpusat pada konten. Yang penting kontennya. Memang juga beberapa saya lihat di mana-mana lebih penekanan pada konten, bukan pada isi konten. Bapak Ibu ya, apalagi kalau sampai seperti yang dikatakan Pak Pengawas, lebih dominan yang nilai-nilai bukan nilai-nilai kependidikannya dalam konten tersebut. Lebih dominan pada hal-hal happy-happy ya. Oke Bapak Ibu, yang ketiga gali mimpi. Bagaimana sih gambaran ide dari kelas interaktif yang kita harapkan? Apa yang kita lakukan? Pertama kita kumpulkan pandangan dan ide atau guru tentang kelas interaktif yang ideal. Tentu kita tanya gurunya kelas interaktif ideal yang bagaimana yang hendak dia gapai. Siswa pun seperti itu. Yang kedua, mengamati dan mempelajari model kelas interaktif di sekolah lain yang sudah berhasil. Saya cari-cari sekolahnya ini nanti. Mana ada sekolah di Parepare yang sudah menerapkan pembelajaran interaktif yang bisa kita ATM-kan. Jadi di sini saya jawab, kita menggali mimpi. Kalau itu dilakukan, kira-kira guru ingin kelas interaktif di mana siswa aktif berpartisipasi dalam diskusi dan aktivitas, mengajukan pertanyaan, berbagi ide, terlibat dalam kelompok yang dinamis. Bapak Ibu PP ini belum real ya, masih ongoing. Kami masih bagaimana lah, semoga Tuhan memudahkan. Kami masih berusaha terus agar nanti bukan lagi guru yang aktif di kelas, tapi siswa. Ada beberapa kawan guru yang sudah mulai saya lihat, alhamdulillah itu bagus sekali. Kemudian apa pandangan dan ide guru terkait dengan pembelajaran interaktif yang ideal ini yang mereka harapkan? Guru melihat pentingnya teknologi sebagai alat untuk mendukung pembelajaran. Ya mudah-mudahan sekolah juga dapat Chromebook sehingga bisa lebih lebih interaktif. Kemudian apa yang diharapkan pandangan dan ide siswa? Siswa menginginkan kelas yang tidak membosankan. Nah, ada tadi teman-teman yang memungkinkan mereka belajar dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua, siswa ingin materi pelajaran yang diajarkan memiliki relevansi khusus atau kontekstual dengan kondisi yang dihadapinya. Kira-kira itu pandangan dan ide dari guru dan siswa. Yang keempat, Bapak Ibu, jabarkan rencana. Jadi ini selalu kembali ke prakarsa perubahannya tadi. Adalah pembelajaran interaktif yang inovatif dan kreatif. Langkah-langkah konkret apa yang perlu diambil untuk membangun budaya sekolah yang mendukung dan mempromosikan kreativitas serta kolaborasi. Kira-kira tindakan apa yang bisa kita ambil untuk menjabarkan rencana ini? Kita menilai kondisi budaya sekolah kita saat ini, mengidentifikasi kekuatan dan hal-hal pendukung yang bisa meningkatkan kreativitas dan kolaborasi. Yang kedua, memahami langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh sekolah lain untuk membangun budaya yang mendukung kreativitas dan kolaborasi. Intinya kami dalam melakukan pembelajaran interaktif ini masih ingin dan berusaha untuk mencari role model dari satu sekolah atau dua sekolah. Nah, saya coba cari-cari di internet tadi malam, tidak ada kata-kata. Tapi saya cari sih yang Parepare dulu kalau ada pembelajaran yang interaktif. Ya, yang kondisi budaya sekolah sekarang ini, ya sekolah kita Bapak Ibu terima kasih untuk dukungannya untuk penerapan ide-ide baru. Kami terbuka untuk seluruh ide-ide dari teman-teman. Bahkan saya mendorong teman-teman untuk menyampaikan di forum, di rapat apabila ada ide inovasi yang ingin dilakukan di kelasnya. Seandainya bilang dikasih 50.000, siapa punya satu ide, itu kita lakukan. Tapi tidak. Saya betul-betul teman-teman ada inisiatif yang besar untuk Pak saya mau bikin begini di kelas itu. Saya sangat
Yang kedua ada budaya kerjasama yang kuat antara guru dan siswa. Kita berusaha Bapak Ibu di sekolah kita menciptakan selalu suasana sejuk, baik antara kita dengan kita, kawan dengan kawan, kawan dengan siswa maupun dengan orang tua. Sebisa mungkin tidak ada lagi dari orang tua yang begini-begini. Ya, alhamdulillah sejak 2 tahun lebih di sini pernah sih dapat 2 kali ya orang tua sini datang melaporkan. Jadi kita tidak lanjuti dengan cara yang bijak. Terakhir Bapak Ibu, langkah konkret yang mendukung, masih bagian keempat ini. Insya Allah kita coba membangun ruang kreatif dan kolaboratif, maker spaces. Ini kalau di 31 sudah saya lihat sudah bagus ruangannya, penataan ruangnya. Ini ruangnya, ruang ini bukan abstrak, ruangan betul. Ruangan yang kreatif dan kolaboratif. Ruangannya Pak, bukan kata sifat. Yang kedua kita coba mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, nah ini yang saya sebenarnya seandainya ada pelatihan ini kirim guru ke sini. Sangat senang kalau teman-teman belajar dan berdaya. Suatu hari kita ketemu di tempat lain, kita ingat bahwa alhamdulillah kita pernah sama-sama untuk pengembangan profesional kawan-kawan. Yang terakhir Bapak Ibu di Bagja atau yang terakhir adalah atur eksekusi. Bagaimana kita memastikan keterlibatan dan dukungan dari seluruh komunitas sekolah untuk mengimplementasikan dan mempertahankan program pembelajaran interaktif ini. Saya sangat berterima kasih di program Guru Penggerak karena diberi kesempatan untuk membuat aksi-aksi nyata seperti ini. Terus terang ini menakutkan Pak. Jangankan di Guru Penggerak di PNM itu dia gagas selesai mana video dia gagas sama buat senjata. Apalagi kalau di Guru Penggerak sudah dibatasi di waktunya lebih ekstrim lagi, tapi saya pikir bagus sekali karena dia cuma cerita bawang, betul-betul diminta aksinya. Iya, bagaimana kita bisa memastikan keterlibatan? Kira-kira mungkin daftar tindakan yang bisa kita lakukan, kita buat survei untuk mengukur persepsi dan tingkat keterlibatan guru, siswa dan orang tua. Atau kita pilih perwakilan dari berbagai kelompok dalam komunitas, termasuk guru dan siswa untuk berpartisipasi dalam FGD atau wawancara mendalam forum group discussion. Jadi nanti kita bisa ukur bahwa kegiatan kita ini bagus setelah kita ada survei dari stakeholder sekolah. Terus terang ini pernah kita datang survei, tapi yang ikut terlibat dalam survei orang tua, tapi yang dia kirim dia kan ada 50. Ada dulu ya kita bahas waktu bos kilat kemarin. Hasil survei, ya kira-kira nanti hasil surveinya seperti ini. Tapi ini belum. Ini masih on the way dan mudah-mudahan kita ada selalu kemauan untuk bekerja dan melakukan aksi nyata. Di program Guru Penggerak Bapak Ibu itu tidak saya bicara sedikit, tidak bilang kasih kuis dapat 10, 90, 80 tidak begitu. Disuruh memang bikin berpikir dan melakukan tindakan begitu. Terima kasih Bu Tete. Terima kasih teman-teman. Ini baru bawa. Iya. Oh iya. Oke. Terima kasih. Makan dulu kita. Terima kasih banyak. Mungkin dikembalikan ke moderator pribadi. Baik, terima kasih Pak Agis dan juga Pak Mas Puri yang telah mempresentasikan apa yang telah didapatkannya dari pendidikan guru penggerak yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan ya Pak ya, sudah selama kurang lebih 2 bulan. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di Lokakarya ketiga. Di Lokakarya ketiga hari Sabtu ini. Jadi kami sebenarnya dari pengajar praktik ini mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru pendidik dari UPTD SD Negeri 77 Parepare atas partisipasi aktif dalam diskusi yang telah kita lakukan tadi.
alhamdulillah saya melihat secara keseluruhan bahwasanya rekan-rekan guru yang ada di sini ternyata sama-sama memiliki visi yang sama, Pak. Ya, seperti tadi dalam menjawab beberapa kalimat-kalimat rumpang yang disampaikan, itu sebenarnya menurut saya sudah tergambar bahwa pada dasarnya kita sama-sama ingin supaya ada perbaikan di dalam satuan pendidikan kita, utamanya dalam kualitas pembelajaran kita, baik itu di kelas maupun program-program sekolah yang ada di SD 77 ini. Jadi Bapak Ibu, saya menitipkan bahwasanya sebagai rekan-rekan pendidik yang ada di 77 ini, saya berharap nantinya segala apa-apa yang telah dipelajari oleh rekan-rekan kita di guru penggerak itu bisa mungkin diimplementasikan di kelas ibu masing-masing, karena pada dasarnya seperti ini Bapak Ibu, banyak dari kita terlalu sering mengikuti pelatihan-pelatihan Pak, biasa juga mengikuti webinar-webinar, tetapi ilmunya hanya sampai di hari itu saja, tidak ada implementasi yang dilakukan di dalam kelasnya. Jadi saya berharap setelah ada ilmu baru ataukah ada pelajaran baru yang kita peroleh dari teman-teman kita di guru penggerak ini, saya harapkan meskipun kita bukan CGP, tetapi itu bisa kita implementasikan di kelas kita masing-masing. Jangan hanya berhenti di hari ini saja Bapak Ibu, kita sudah sama-sama merumuskan suatu melihat visi kita. Ayo kita lakukan perubahan-perubahan kecil di dalam kelas kita. Sebenarnya yang dibutuhkan di sini adalah kesadaran dari diri kita masing-masing. Meskipun bagaimanapun kepala sekolah, guru penggerak yang ada di sini tidak bisa bekerja sendiri, tetapi kita sama-sama harus tetap berkolaborasi. Saya rasa itu untuk hari ini Bapak Ibu, terima kasih. Saya rasa kami juga mohon maaf ketika kami berdua ini ada kesalahan, dan kami ingin menyampaikan bahwa kita akan sering-sering bertemu Bapak Ibu, karena kami akan beberapa kali akan melakukan pendampingan di sini. Mudah-mudahan tidak bosan melihat saya dan Pak Asnawi berkunjung ke sini, dan mudah-mudahan tidak merasa terganggu dengan kehadirannya kami di sini. Terima kasih atas jamuannya setiap kami datang ke sini Pak. Pada dasarnya kami tidak perlu sebenarnya yang seperti ini. Iya, saya rasa cukup Pak ya, karena nanti akan ada sesi berikutnya dengan CGP. Jadi masih lanjut kami. Kalau teman-teman yang lain sudah boleh meninggalkan sekolah, sudah 15.30 Mi. Jadi kalau yang CGP itu masih tetap tinggal karena masih ada sesi bersama pengajar praktik. Saya rasa itu mungkin ada yang mau disampaikan Pak Asnawi? Cukup, oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi pertanyaan yang belum terjawab ya dari Pak Edi sama Pak Lukas. Pak Lukas, saya setuju banyak Pak bahwa tidak harus jadi CGP untuk bergerak. Satu. Itu luar biasa. Saya CGP Pak hanya nambah saja. Karena tapi saya sarankan Pak Lukas tahun ini ikut sama satu. Ada banyak ini Pak. Bisa. Kenapa? Kita bisa sama-sama nih semua. Kan Pak bukan bilang ini. Kalau Pak bukan jangan ditanya. Iya. Dia mau lanjut S2 itu Pak. Dia tinggal tunggu sertifikasinya. Nah, janji Kak, alhamdulillah itu saya sangat akui dari Pak Burkan. Jadi tidak harus teman-teman menuntut jadi CGP baru bergerak. Saya kira teman-teman sudah bergerak di bawah, tetapi saya tetap menyarankan teman-teman untuk bergabung di grup penggerak. Dari Pak Edi ini pertanyaan Pak Edi, siapa yang terlibat dalam pembuatan visi misi? Dan Pak Edi nanti tadi mungkin anggapannya masih akan duduk visi misi tadi ya. Bapak Ibu PP, Pak PP itu kami sebenarnya sudah melakukan peninjauan kembali di visi tahun Juli 2023 kemarin. Karena visi yang pertama dari Pak Syarifudin kepada SD 50 itu dibuat 2018 Pak. 2018, jadi 2 periode baru berubah. Nanti saya datang di sini, saya tanya teman-teman, di tidak ada di dokumennya Pak. Saya cari, tidak ada di dokumennya, tinggal yang di laptop, di komputer sekolah. Itu saya adopsi, saya kemudian ambil ini, kemudian kalau tadi memang visi sekolah yang kami buat itu memang saya ambil Pak dari sekolah penggerak.
dari sekolah penggerak saya adopsi sedikit. Kemudian bagaimana cara mengatasi jika visi yang sudah diterapkan? Ini saya mungkin kepada teman-teman, tapi ada satu fenomena yang tanda kutip memalukan. Kalau di luar ditanya kayak apa visi sekolahmu dan tahu. Baik bagus sih kalau teman kalau kepala sekolahnya dan tahu. Jadi mungkin kita akan melakukan refleksi teman-teman, kita akan bergerak kembali untuk melihat visi misi dan mulai bertindak atas visi misi sekolah tersebut. Anggap boleh gunanya 4 tahun mulai yogi, maka 4 tahun baru berubah. Kemudian kan kita terlena Bapak Ibu dengan program semester, kita lakukan ini, dan kita lupa pada P3-nya. Bapak Ibu belajar Pancasila. Jadi teman-teman, kita akan ingatkan saya juga kalau lupa sih tentang itu. Terlalu sering Pak di lomba guru berprestasi ditanya sama pewawancara bilang apa visi misi sekolah. Dia ini sering lupa baik. Ini kepala sekolah baik masih ditoki anggota dia nama lagi sini dan seterusnya. Kita kembali ke situ ya. Karena itu cita-cita kita. Terima kasih sekali lagi untuk dukungan teman-teman. Kita memang kami pulang dari sini setengah 4 gitu. Iya. Itu teman-teman sudah rela karena ada dari kue. Terima kasih banyak Aisan, Pak Asnawi, Bu Andi Fatima untuk telah berkunjung. Beginilah keadaan teman-teman saya. Tapi datang itu ya. Teman-teman juga terima kasih. Saya masih lanjut sama Pak Asnawi. Terima kasih. Siapa? Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.